menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti Indonesia merdeka! namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yuk kakak lagi cepat. Kakak kiri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Selamat pagi, shalom adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama Kakak Lia dalam ibadah sekolah minggu GKST Immanuel Palu. Nah, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pasti kabarnya tetap sehat ya, tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam ibadah kita ada pujian, ada firman Tuhan, dan ada challenge yang akan kita saksikan bersama sebentar yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pembina kita. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kita meminta kekuatan Roh Kudus agar ibadah kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Engkau beri pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah, mempersiapkan diri pada pagi hari ini. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin.
Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, ayo kita semua bangkit berdiri. Tetap semangat di dalam Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan menyapa Tuhan Yesus lewat pujian yang berkata, "Selamat pagi Tuhan Yesus." Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi teman-teman. Sukacita hari ini memenuhi hatiku. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi teman-teman. Sukacita hari ini memenuhi hatiku. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Masih memiliki sukacita adik-adik yang ada di rumah? Tetap bersemangat. Kita terus memuji Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, pujian yang kedua yaitu yang berkata, masa depan sungguh ada. Nah, adik-adik punya masa depan kan di dalam Tuhan. Ketika kita punya masa depan, apa yang kita cita-citakan, pasti Tuhan akan memberi ketika kita memberi diri kepada Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri, kita angkat pujian. Masa depan sungguh ada. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yeay, pujiannya paling hebat ya adik-adik. Masa depan kita ada di tangan Tuhan Yesus. Jika hidup kita dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini kita bahas saatnya kita untuk menyaksikan siapa bintang tamu kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, ayo adik-adik silakan duduk ya. Siapa bintang tamu kita? Mari kita saksikan bersama. Ini dia bintang tamu kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Shalom. Kita ketemu lagi dengan kakak.
juga cantik. Iya. Hari ini Kakak Lani ada pemotretan untuk majalah tumbuh-tumbuhan. Pantas Kakak Lani punya baju penuh dengan kembang-kembang Cerah ceria. Iya. Kakak Ola, by the way, Kakak Ola berbakat sekali ya. Iya, selain jadi model, Kakak Ola punya bakat lain tidak? Kakak Lani tahu Kakak Ola ini punya banyak sekali bakat dan talenta. Salah satunya ya seperti ini, model. Lalu, Kakak Ola juga bisa nyanyi. wah, Kakak Lani juga bisa nyanyi sedikit-sedikit. Oh, Kakak Ola bisa. Iya. Kakak Lani mau dengar Kakak Ola menyanyi? Boleh? Do, re, mi. Iya, adik-adik, wow, luar biasa. Adik-adik di rumah juga pasti punya banyak bakat. Pastinya Kakak Lani, adik-adik Iya. di rumah punya banyak talenta atau bakat yang Tuhan Yesus berikan. Iya, adik-adik di rumah bakatnya jangan dipendam, harus dikembangkan terus. Iya, bakat yang harus bisa membahagiakan orang lain. Iya, Dan bakat terutama untuk siapa? untuk Tuhan. Iya. Otomatis bakatnya harus dikembangkan agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Iya. By the way, Kakak Lani punya challenge buat adik-adik. Oh iya, challenge-nya pada pagi hari ini adik-adik di rumah bisa menunjukkan bakat seperti Kakak Ola dan Kakak Lani pada saat Iya. ini. Bisa seperti seorang model, bisa apa lagi Kakak Lani? Banyak sekali, terserah bakat adik-adik di rumah apa saja ya. Bisa menyanyi, bisa melukis bisa, Iya. baca puisi juga bisa. Kalau baca puisi, lihat ke Oke, buku. Kakak Ola cukup menyanyi aja ya adik-adik. Iya, kakak-kakak sekolah minggu tunggu ya. Berupa video bisa, berupa foto bisa, kirimkan ke Facebook PPA Immanuel Palu dan ke grup WhatsApp kakak-kakak sekolah minggu. Bebas ya adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu di Japri boleh atau di grup kelas masing-masing. Iya. Kakak Lani ngomong-ngomong kita ini di mana Kakak Lani ya? Kita lagi ada di Taipa Beach. Oh, di Taipa Beach atau di pantai Taipai. Oke, adik-adik di rumah, Kakak Lani masih ada job ya untuk foto. Iya, Kakak Lani dan Kakak Ola balik dulu ya adik-adik. Iya, ya adik-adik ada di rumah. Shalom. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Adik-adik yang di rumah, itulah bintang tamu kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Ya, siapkan persembahan syukurnya dan tetap duduk di tempat duduk. Kita angkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita menyaksikan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Adik yang ada di rumah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta Roh Kudus untuk hadir di hati kita masing-masing, agar firman Tuhan dapat kita mengerti, memahami, dan kita boleh berlakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ayo semua kunci tangannya, kita akan berdoa berbicara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Engkau hadir di hati kami masing-masing ya Tuhan, agar firman-Mu boleh kami memahami, mendapat bagian dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, Kakak Lia mau tanya, apa cerita firman Tuhan yang minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, cerita firman Tuhan kita yang minggu lalu yaitu tentang Deborah. Nah, biasanya dalam cerita firman Tuhan kita ada ayat hafalan dong yang harus kita hafal. Nah, adik-adik yang ada di rumah penting dong menghafal firman Tuhan, agar kehidupan kita setiap hari diberkati oleh Tuhan ketika kita suka menghafal firman Tuhan. Ayo, siapa yang menghafal firman Tuhan? Kita ucapkan bersama-sama ayat hafalannya. Ayat hafalan yang minggu lalu terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 5 ayat 31a. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Itu ayat hafalan kita yang minggu lalu. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menghafal firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik sekalian. Firman Tuhan kita pada ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Lia ambil dari kitab Hakim-Hakim 6. Nah, dalam cerita firman Tuhan itu terdapat ada seorang hakim yang masih muda yang Tuhan pakai untuk melawan orang Midian dan orang Amalek dalam penindasan bangsa Israel. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ayo duduk yang manis. Kita saksikan cerita ini lewat tayangan berikut ini. Tuhan memanggil Gideon. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 40. Bangsa Israel melakukan kejahatan, yaitu mereka menyembah patung.
Karena itu, Tuhan tidak menolong bangsa Israel, mereka dikalahkan oleh bangsa Midian. Bangsa Israel ketakutan dan mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Orang Israel menjadi sangat miskin, akhirnya mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan. Suatu hari, ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum, namanya Gideon. Datanglah malaikat Tuhan berkata, "Hai, Gideon, pahlawan berani, selamatkanlah bangsamu." Gideon berkata bahwa dia masih muda, bagaimana bisa menyelamatkan bangsanya. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Tuhan memberikan tanda pertama kepada Gideon. Ketika Gideon membawa daging dan roti. Tiba-tiba daging dan roti itu terbakar, Tuhan menerima persembahan Gideon. Besoknya, Gideon meminta tanda, pagi hari hanya bulu domba yang terkena embun dan tanahnya tidak. Ternyata benar, Tuhan hanya memberi embun di bulu domba saja. Itu tanda kedua. Besoknya, hanya tanah saja yang terkena embun. Itulah tanda ketiga. Akhirnya, Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan menyertainya menjadi pemimpin perang. Nah, adik-adik telah menyaksikan ceritanya ya lewat tayangan tadi yang telah kita lihat bersama. Nah, bagaimana seorang hakim dipakai oleh Tuhan dalam kelemahannya, tetapi ada Tuhan Yesus yang menguatkan dia, membawa dia untuk melawan bangsa-bangsa, bukan pilihan Allah. Nah, adik-adik, demikian juga kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan dalam kelemahan kita, mari kita mau untuk dipakai Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetap kita taat kepada Tuhan dan tetap turut dalam firman Tuhan dan rajin membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tentunya ada ayat hafalan yang akan Kakalia berikan ya. Dia rajin menghafal ya. Pak Tuhan Yesus menyayangi kita. Nah, ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 50 ayat 9. Yesaya 50 ayatnya yang ke-9 yang berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku." Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Nah, itu ayat hafalan kita untuk minggu depan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita setiap hari. Shalom. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan kakak guru di sini. Ya, kali ini kakak guru akan menyampaikan pokok-pokok doa pada hari ini yang terdiri dari 7 pokok doa. Yang pertama, untuk adik-adik kita yang berulang tahun pada minggu ini. Terus yang kedua, untuk adik-adik kita yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Terus yang ketiga, adalah bagi orang tua, anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu, dan para fakir miskin. Terus yang keempat, pemerintah, bangsa dan negara Indonesia. Terus pokok doa yang kelima, yaitu untuk mendoakan wabah virus corona yang masih saat ini menghantui dunia, bahkan yang khususnya di Indonesia. Terus yang keenam, buat kakak-kakak pelayanan anak agar supaya tetap selalu setia, untuk tetap percaya dan selalu melayani dengan baik, dengan tulus untuk pelayanan di sekolah minggu. Terus yang terakhir, buat
persembahan kita pada minggu ini. Demikian 7 pokok doa yang akan dibawakan oleh Kakak Lia. Terima kasih, Shalom. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa, dan pokok-pokok doa yang telah kita dengarkan bersama yang telah disampaikan oleh Kakak Uli tadi, kita akan doakan bersama dalam doa syafaat kita pada saat ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita kunci tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi bahagia di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka membawa kepadamu di hadapanmu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak kami yang berhari ulang tahun. Bapa dalam kerajaan surga, adik-adik yang sakit, mari Tuhan Engkau merawat mereka, Engkau memberkati makanan dan minuman, yang obat-obat yang mereka konsumsi, di dalamnya mereka mendapat kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada Engkau sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat orang-orang tua kami, anak-anak, yatim piatu, dan fakir miskin. Mari Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka setiap hari, agar mereka merasakan sukacita dalam kehadiran Tuhan, menghibur setiap mereka untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat bangsa dan negara, teristimewa bangsa kami yang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Bapa di surga, kepadamu kami bawa bangsa kami ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu, agar kami semua terhindar dari virus yang berwabah, khususnya bangsa Indonesia. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat kami kakak-kakak pembina yang ada di GKST Immanuel Palu, yang terus Tuhan pakai dalam pelayanan kami. Kami boleh memberi diri dan bertanggung jawab dalam pelayanan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami selalu kesehatan, kekuatan, agar kami selalu boleh melanjutkan selalu dalam kehidupan kami setiap hari, dalam tugas dan pelayanan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang telah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kehidupan mereka di masa anak-anak ini. Sukacita selalu Engkau hadirkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Dalam ibadah kami pada saat ini, Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati persembahan syukur ini agar berguna bagi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini seruan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap miliki sukacita dan penuh kasih bersama keluarga. Ya, jangan lupa ya adik-adik, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa cuci tangan. Dan jangan lupa sampai ketemu di ibadah untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi ya adik-adik. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kim 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa
semoga hanya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh, happy day. La 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 la.